Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 418. Ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang neraka pada surat Ali Imran. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya pada awal surat Ali Imran hingga ayat 80-an tentang perkataan dan perbedaan pandangan mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran 1-2. Allah mengawali surat dengan menyucikan dirinya dari apa yang mereka katakan tentang keesaannya dalam penciptaan dan perintah, serta tidak ada sekutu baginya. Hal ini juga sebagai sanggahan terhadap kekafiran yang mereka lakukan, dan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka ciptakan, serta sanggahan yang menerangkan kesesatan mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran 1-2. Yakni Allah tidak memiliki sekutu dalam perintahnya. Al-Hayyu Al-Qayyum yang tidak pernah mati, sementara Nabi Isa mati dan ia disalib dalam pandangan orang-orang Kristen. Al-Qayyum artinya yang berdiri bertahan pada posisinya, yaitu kekuasaannya terhadap makhluknya. Kekuasaan Allah tidak pernah habis, sementara kekuasaan Isa bin Maryam lenyap dari dirinya sesuai dengan pandangan mereka dan berpindah tangan kepada orang lain. Allah berfirman, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Quran Surah Ali Imran 3. Al-Haq maksudnya dengan benar tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah berfirman, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran 3. Allah menurunkan Taurat kepada Musa, dan menurunkan Injil kepada Isa, serta menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Quran Surah Ali Imran 4. Al-Furqan ialah yang memisahkan kebenaran dengan kebatilan dalam hal-hal yang menjadi sengketa antara manusia, seperti tentang Isa dan masalah-masalah lainnya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan, siksa. Quran Surah Ali Imran 4. Yakni, Allah mengazab orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang telah diketahuinya, padahal mereka mengetahui kandungannya. Allah berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak di langit. Quran Surah Ali Imran 5. Yakni Allah mengetahui apa yang mereka inginkan, kejahatan yang sedang mereka rencanakan, perkataan mereka tentang Isa, sebab mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan yang disembah. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Quran Surah Ali Imran 6. Sesungguhnya Isa termasuk orang yang diciptakan langsung oleh Allah dalam rahim, dan mereka tidak bisa membantahnya sebagaimana halnya anak keturunan Adam yang lain dibentuk di dalam rahim. Bagaimana mungkin Isa didaulat sebagai Tuhan, padahal kedudukannya sama seperti mereka? Kemudian Allah berfirman mensucikan dirinya dan mentauhidkannya dari Tuhan-Tuhan yang mereka akui, tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Ali Imran 6. Yakni, Allah Maha Perkasa untuk menang atas orang-orang yang kafir kepadanya apabila Dia mengkehendaki. Dia Maha Bijaksana dalam alasan logis dan argumennya terhadap hamba-hambanya. Allah berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Quran Surah Ali Imran 7. Yakni pada ayat-ayat itu terdapat muhkamaat, ayat yang jelas dan pasti, terdapat hujah Allah, perlindungan bagi hamba-hamba Allah, penolakan dari lawan dan kebatilan. Di dalamnya tidak ada deviasi dan penyelewengan. Lalu Allah berfirman, dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Quran Surah Ali Imran 7.
yakni ayat-ayat mutasyabihat mempunyai multi tafsir dan interpretasi. Allah menguji hamba-hambanya dengan ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana halnya Allah menguji mereka dalam hal-hal yang halal dan haram. Agar ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh diorientasikan kepada kebatilan dan tidak disorientasikan dari kebenaran. Lalu Allah berfirman, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, yakni yang miring dari hidayah, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia mengutak-atiknya agar bisa dibenarkan hal-hal bid'ah yang mereka lakukan, agar hal ini menjadi hujah buat mereka dan menjadi senjata atas ucapan syubhat mereka untuk menimbulkan fitnah, yakni pekaburan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Ini semua terjadi karena tindakan sesat mereka dalam ucapannya, kami menciptakan, kami memutuskan, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yang apa-apa yang mereka inginkan, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Bagaimana mungkin mereka masih saja berselisih, padahal itu adalah satu kata dan dari satu Tuhan. Kemudian mereka mengembalikan takwil mutasyabih pada apa yang mereka ketahui tentang takwil muhkamat, di mana dalam hal ini tidak ada lagi penafsiran selain satu takwil tunggal, dan ucapan mereka berselaras dengan kitabullah membenarkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian maka habislah hujah dengan Al-Quran, dan tampaklah ketidakmampuan, kebatilan menjadi lenyap, dan kekufuran menjadi sirna. Allah berfirman dalam hal serupa dengan ini, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran 78. Selanjutnya Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, berseberangan dengan apa yang mereka katakan, tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran 3. Yakni yang menjadi agamamu, wahai Muhammad, mengesahkan Tuhan dan membenarkan Rasulullah. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, yakni yang diberikan kepadamu, bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak punya sekutu, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, yakni dengan apa yang mereka datangkan dari kebatilan dari ucapan mereka, kami mencipta, melakukan dan memerintah, maka semua itu adalah syubhat batil dan mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, yakni hanya padanya saja, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, yakni orang yang tidak memiliki kitab, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Ali Imran 18-20. Kemudian Allah Ta'ala menggabungkan kedua ahli kitab dan mengutarakan apa yang telah mereka buat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Alkitab, Taurat, mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Hal itu adalah karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.
Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat, yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya, dirugikan. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, yakni Tuhan hamba-hamba, dan Raja yang tidak memutus perkara di tengah mereka kecuali Dia, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, yakni tiada seorang pun yang mampu melakukan itu selain Engkau dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dengan kekuasaan itu, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, batas. Quran Surah Ali Imran 21-27. Yakni, tidak ada yang kuasa memberikan rezeki kecuali Engkau, dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali Engkau. Artinya, walaupun aku memberikan banyak karunia kepada Isa, sehingga dengan hal-hal tersebut orang-orang Kristen berasumsi bahwa Isa sebagai Tuhan, seperti menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan penyakit, menciptakan burung dari tanah, dan memberitahu hal-hal yang gaib, maka sesungguhnya aku memberikan hal-hal tersebut kepada Isa sebagai tanda-tanda kebesaranku untuk manusia, serta untuk membenarkan kenabian yang aku utus Dia dengannya kepada kaumnya. Sesungguhnya banyak sekali kekuasaanku dan kemampuanku yang tidak aku berikan kepadanya. Seperti penentuan raja-raja melalui perintah kenabian, dan penentuan kenabian kepada siapa saja yang aku sukai, memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan orang hidup dari orang mati, mengeluarkan orang mati dari orang hidup, memberi rezeki tanpa batas kepada siapa saja yang aku suka, baik dia orang jahat atau baik. Semua itu aku tidak berikan kepada Isa. Apakah semua ini masih belum cukup untuk menjadi pelajaran dan bukti nyata bagi mereka bahwa andai kata Isa itu benar-benar Tuhan, pastilah Ia memiliki semua hal tadi. Padahal pada kenyataannya, sebagaimana mereka ketahui, Isa melarikan diri dari para raja berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika ini adalah perkataanmu yang sebenarnya sebagai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Yakni kekufuran masa lalunya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, karena kalian mengetahuinya, dan kalian dapatkan dalam kitab kalian, jika kalian berpaling, dan tetap dalam kekafiran kalian, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran 31-32. Lalu Allah menerangkan pada mereka tentang Nabi Isa, dan bagaimana Nabi Isa memulai apa yang Allah kehendaki dengannya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya, keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran 33-34. Lalu Allah memaparkan tentang istri Imran dan perkataannya, ingatlah, ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Yakni aku telah bernazar dan aku telah bebaskan dia, dan hanya semata-mata mengabdi kepada Allah dan bukan demi kepentingan dunia, karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dari anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, yakni laki-laki tidaklah sama dengan perempuan dalam hal nazar yang aku jadikan dia bebas untuk pengabdian.
Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran 35-37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Kemudian Allah Ta'ala memaparkan kisah tentang Maryam, tentang Nabi Zakaria, doa Nabi Zakaria, dan karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria berupa seorang anak yang bernama Yahya. Kemudian Allah menyebutkan tentang Maryam dan ucapan malaikat kepadanya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Quran Surah Ali Imran 42-43. Allah berfirman, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Ali Imran 44. Ibnu Hisham berkata, maksud dengan Aqla'am pada ayat di atas adalah anak-anak panah yang mereka gunakan untuk mengundi, maka dari undian itu keluarlah nama Zakaria. Maka Maryam pun diasuh oleh Nabi Zakaria sebagaimana dikatakan Al-Hasan bin Abu Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Ishaq berkata, Maryam diasuh oleh Juraij sang pendeta Yahudi. Ia salah seorang dari Bani Israel Najjar. Undian keluar atas namanya, makanya ia pun mengasuh Maryam, setelah sebelumnya Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Pada saat Maryam diasuh Zakaria, Bani Israel mengalami krisis pangan yang luar biasa sehingga membuat Zakaria tidak kuasa untuk mengasuh Maryam. Orang-orang Bani Israel melakukan undian kembali untuk menentukan kembali siapa yang berhak mengasuh Maryam. Undian keluar atas nama Juraij, maka dia pun diserahi pengasuhannya. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Ali Imran 44, yakni kamu waktu itu tidak bersama dengan mereka tatkala terjadi perselisihan antara mereka tentang Maryam. Allah memberitahukan kepada Rasulullah apa yang mereka sembunyikan dari ilmu yang mereka ketahui demi mengokohkan kenabiannya dan menjadi argumen atas mereka mengenai apa yang mereka sembunyikan selama ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yakni demikianlah kondisinya dan bukan sebagaimana yang kalian semua katakan, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, yakni di sisi Allah, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh." Quran Surah Ali Imran 45-46. Allah yang Maha Agung memberitahukan kepada mereka tentang kondisi Isa yang sebenarnya, bagaimana Nabi Isa bersikap sebagaimana manusia lainnya sepanjang umurnya baik saat masih anak kecil atau orang dewasa. Hanya saja Allah memberi keistimewaan dengan kemampuan berbicara tatkala ia masih berada dalam pangkuan ibunya, sebagai tanda kenabiannya dan menerangkan kekuasaannya kepada manusia. Lalu Allah berfirman, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman, dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia membuat apa yang dia kehendaki, dan mencipta apa yang dia kehendaki dari manusia atau selain manusia. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, "Jadilah lalu jadilah dia." Quran Surah Ali Imran 47, sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian memberitahukan Maryam apa yang dia kehendaki dengan firman-Nya, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah,
Taurat, yang ada di tengah-tengah mereka sejak zaman Musa sebelum dia, dan Injil sebuah kitab lain yang Allah turunkan kepadanya yang belum ada di tengah mereka kecuali hanya sebagai penyebutan bahwasanya dia akan ada di tangan salah seorang nabi setelah Musa. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu yang mengukuhkan kenabianku bahwa sesungguhnya aku adalah seorang Rasul darinya yang diutus kepada kalian, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah yang telah mengutusku kepada kalian semua. Dia Tuhanku dan Tuhan kalian semua, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya padang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, bahwa sesungguhnya aku adalah seorang Rasul Allah pada kalian, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, yakni aku beritahukan kepadamu bahwa itu haram kemudian kalian meninggalkannya, lalu aku beritahukan bahwa itu halal untuk kalian sebagai keringanan, sehingga kalian mendapatkan kemudahan dan kalian keluar dari beban-bebannya, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sebagai ungkapan berlepas diri dari apa yang mereka katakan tentang Isa, dan sebagai hujah untuk Tuhannya atas mereka, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Yakni inilah apa yang aku bawa atasnya dan akan datang dengannya. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, dan permusuhan atasnya, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Ini adalah ungkapan mereka di mana mereka mendapatkan keutamaan dari Tuhan mereka, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri, bukan sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang mendebatmu tentang Isa. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan telah kami ikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Quran Surah Ali Imran 48-53. Yakni demikianlah perkataan dan keimanan mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang pengangkatan Nabi Isa padanya saat mereka berkonspirasi untuk membunuhnya. Allah berfirman, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Ali Imran 54. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka, dan menyangkal prasangka orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa, dan cara Allah mengangkat Nabi Isa, dan membersihkan beliau dari mereka. Allah berfirman, ingatlah, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, tatkala mereka merencanakan apa yang mereka inginkan, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Quran Surah Ali Imran 55. Kemudian kisahnya berlanjut hingga berakhir pada firman-Nya, demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulannya, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Quran Surah Ali Imran 58. Inilah kata terakhir yang benar yang tidak ada kebatilan di dalamnya tentang kisah Nabi Isa, dan apa yang mereka perselisihkan tentang beliau. Oleh karena itu, janganlah engkau menerima kabar lain selain dari apa yang kamu peroleh dari kabar ini. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam.
Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itu, inilah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Yakni kabar yang datang padamu tentang Isa, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Quran Surah Ali Imran 59-60. Kebenaran dari Tuhanmu telah datang kepadamu, yakni tentang Isa. Oleh karena itu, janganlah engkau meragukannya. Jika mereka mengatakan, Isa diciptakan tanpa ayah, sesungguhnya aku juga sebelumnya telah menciptakan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu. Penciptaan Adam tidak jauh berbeda dengan penciptaan Isa, sama-sama mempunyai daging, darah, rambut, dan kulit. Jadi penciptaan Isa yang tidak memiliki ayah itu tidak lebih menakjubkan dari penciptaan Adam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, yang meyakinkan kamu?" Quran Surah Ali Imran 61, yakni setelah aku kisahkan kepadamu tentang Isa dan bagaimana kondisi dia yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." Quran Surah Ali Imran 61. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaid berkata, "Nabtahil," artinya kita berdoa untuk saling laknat. Ibnu Ishaq berkata, "Sesungguhnya apa yang aku bawa tentang kabar Isa, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar." Quran Surah Ali Imran 62, yakni sesuai perintahnya. Kemudian Allah berfirman, "Dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. NG Quran Surah Ali Imran 62-64. Dia mengajak mereka untuk adil dan mematahkan hujah-hujah mereka. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dan keputusan final antara beliau dengan kaum Najran, dan beliau diperintahkan untuk saling melaknati apabila mereka menolak ajakan beliau, maka beliau pun menantang mereka untuk melakukan adu laknat, saling melaknat. Orang-orang Kristen berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abu Al-Qasim, berilah kami waktu jeda untuk memikirkan perkara kami ini. Baru kemudian kami akan datang kepadamu dengan jawaban atas tantanganmu itu." Setelah itu, mereka pergi dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemui Al-Aqib, tokoh paling berpengaruh bagi mereka. Mereka berkata kepada Al-Aqib, "Wahai Abdul Masih, bagaimana pandanganmu?" Al-Aqib menjawab, "Wahai orang-orang Kristen, kalian telah mengetahui bahwa Muhammad adalah Nabi yang diutus, dan kini ia telah datang kepada kalian dengan membawa jawaban pasti tentang kenabian. Kalian pun telah mengetahui bahwa jika suatu kaum melakukan saling laknat dengan seorang Nabi, maka seluruh orang dewasa yang ada dari kaum tersebut akan mati, dan anak-anaknya tidak akan bisa lahir. Sesungguhnya saling laknat, mubahalah, itu hanya akan memusnahkan kalian, apabila kalian melakukannya. Apabila kalian ingin bertahan dengan tetap memeluk agama kalian, dan mempertahankan pendapat kalian tentang kenabian, berdamailah dengan orang itu, Rasulullah. Sesudah itu, kembalilah kalian ke negeri kalian." Maka mereka pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, kami memutuskan untuk tidak mengadakan saling laknat denganmu, membiarkanmu memeluk agamamu, dan kami pun tetap dalam agama kami. Namun demikian,
utuslah kepada kami salah seorang sahabatmu yang engkau rekomendasikan untuk kami, agar ia memutuskan perkara-perkara yang kami berselisih dalam kekayaan kami. Sesungguhnya kalian diridhai di sisi kami. Muhammad bin Ja'far berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, temuilah aku nanti sore, pasti aku akan mengirim orang kuat dan terpercaya bersama kalian. Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah berobsesi untuk mendapatkan posisi kecuali posisi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan saat itu. Aku demikian berharap kiranya akulah orang yang akan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku segera berangkat untuk sholat zuhur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur bersama kami, beliau mengucapkan salam dan beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku tampakkan diriku agar bisa terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau terus mencari-cari seseorang hingga beliau melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika itulah beliau bersabda, wahai Abu Ubaidah, pergilah bersama orang-orang Kristen lalu putuskan secara adil apa saja yang mereka perselisihkan. Umar bin Khattab berkata, maka berangkatlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berangkat bersama dengan delegasi Kristen Najran tersebut.